Oke, kali ini kita akan mencari keliling dari bangun ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada dua bangun datar. Yang pertama itu adalah persegi panjang, namun digabung dengan trapesium. Nah, kalau untuk mencari kelilingnya, kita harus tahu dulu apa arti dari keliling itu sendiri. Nah, untuk keliling itu adalah jumlah seluruh sisi pada bangun datar yang ditandai dengan jelas ya. Maksudnya ditandai dengan jelas itu dia berada di permukaan atau di luarnya. Kalau kita lihat di sini yang ditandai dengan merah ini sebenarnya tidak jelas, alias dia berada di dalam bangun datar itu sendiri. Jadi kalau untuk menghitung keliling kita tidak pakai sisi yang di dalam ini ya. Jadi di sini ada 3 sisi yang berada di dalam, atau dengan kata mudahnya yang merah-merah ini itu tidak akan terlihat oleh mata kita kalau dia ada di wujud aslinya. Nah, kemudian kita bisa hitung dulu dari bawah ini. Kalau kita lihat di sini diketahui nilainya pertama 8 cm, yang ini juga 8 cm. Jadi untuk menghitung kelilingnya kita tinggal mencari nilai yang ini ya. Nah, jadi bisa kita lihat langsung karena ini dia sejajar. Jadi kita bisa tahu kalau nilai sisi yang ini adalah 8 cm juga. Jadi kesimpulannya untuk yang di bawah ini adalah bangun persegi. Nah, kemudian yang belum diketahui ini yang di atas. Yang di atas ini udah pasti panjangnya sama dengan yang di bawah. Jadi yang ini juga panjangnya adalah 8 cm. Nah, kemudian kita perlu mencari yang sisi miring ini ya, karena ini juga terletak di luar. Jadi merupakan komponen untuk mencari keliling bangun ini. Nah, karena ini kita sudah tahu ada 4 cm dengan 3 cm, ini sebenarnya udah jelas kalau bangun ini adalah segitiga siku-siku. Karena angka 3 dan 4 pada sisi tegak segitiga mengindikasikan bahwa di sini nanti adalah 5. Ya, karena dia triple Pythagoras. Kalau nggak percaya kita cari ya. Kita ibaratkan yang miring ini X. Jadi kita mau mencari nilai X kuadrat. Sesuai dengan rumus Pythagoras itu biasanya diajarin A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, A kuadratnya kita ibaratkan aja yang 3. Jadi 3 kuadrat ditambah dengan B kuadratnya berarti yang 4 ya. Jadi 4 kuadrat. Maka nilai X kuadrat itu adalah 9 ditambah dengan 16, jadi 25. Nah, ini sama-sama kita akarkan. Yang X kuadrat ini kita kasih akar, yang ini juga kita kasih akar. Jadi yang ini kuadratnya hilang, ya. Jadi X sama dengan akar 25 itu 5. Terbukti ya. Kalau yang miring ini jadi hasilnya 5. Berarti kalau yang di sini 5, otomatis yang di sini, ya di sini 5 juga, 5 cm. Nah, sekarang kita udah punya semua sisi di permukaan bangun datar ini, alias sisi yang di luarnya yang bisa dilihat oleh mata. Yang ini pertama, ini kemudian untuk segitiganya juga udah, kemudian yang di atas. Nah, jadi kita udah bisa menghitung kelilingnya. Kita tinggal jumlahin seluruhnya 8 ya. Kita buat gini juga nggak masalah, 8 tambah 8. Kemudian yang di sebelah sini atau di segitiganya berarti tambah 3 tambah 5. Untuk yang bagian atasnya tambah 8, kemudian ditambah lagi 5, kemudian ditambah lagi dengan 3. Nah, ini kalau kita hitung perlahan, 8 kali 3, 24, kemudian ditambah dengan 3 tambah 5, tambah 8, ya, 5 tambah 3, 8 ya, 8 tambah 8, 16, 16 tambah 5, 21, tambah 3 jadinya 24. Oke, 24 tambah 24 nilainya adalah ya 48. Jadi untuk keliling bangun ini besarnya adalah 28. Nah, mungkin ada yang tanya, tadi kan di awal dikatakan bahwa bangun ini terdiri dari, ya sebenarnya asumsinya bisa banyak sih. Bisa hanya terdiri dari persegi panjang dan trapesium. Bisa juga terdiri dari persegi panjang, kemudian dua buah segitiga. Jadi bebas saja. Nah, yang mau aku sampaikan, mungkin ada yang berpikir, kenapa kita nggak cari keliling trapesium, kemudian cari keliling persegi, kemudian dijumlahkan. Nah, itu nggak bisa.
Karena apa? Karena ini tadi ada sisi yang di dalam ini. Sisi yang di dalam ini kita tidak perlukan untuk mencari keliling karena dia tidak terlihat ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai cara yang tadi, kita cari dulu keliling trapesium, berarti yang merah ini nilainya jadi termasuk juga. Nah, begitu juga kalau kita cari keliling yang persegi ya, persegi yang ini 8, ini juga 8. Nah, kita jadinya pakai nilai yang ini. Jadi secara otomatis garis yang ini ya, garis yang ini terhitung double ya, terhitung double. Padahal dia sama sekali nggak perlu kita hitung. Tapi kalau pakai cara yang tadi malah terhitung 2 kali. Jadi pasti nanti perhitungan kita salah. Jadi kalau untuk menghitung keliling, cara yang paling baik itu seperti tadi. Kita cari dulu nilai atau berapa panjang dari setiap sisi. Kemudian kita tinggal totalin semuanya. Kemudian kalau ada yang mau tanya luasnya berapa, kalau luasnya bisa kita pakai cara yang seperti tadi, kita hitung satu-satu. Pertama kita cari luas perseginya ya. Kalau luas persegi kan tinggal sisi kali sisi ya, 64. Selanjutnya kita cari luas dari trapesiumnya. Nah, itu kalau kita jumlahin nggak masalah, karena pengertian dari luas itu sendiri ya ini luas daerah atau ruangan yang terbentuk oleh bangun datar itu sendiri. Jadi kalau kita jumlahin tidak ada masalah. Jadi kalau luas bisa ya, kita hitung satu-satu, baru nanti bangun 1 dengan bangun 2 itu dijumlahin luasnya, maka nanti dapatlah luas ya, luas totalnya. Oke, kalau misalnya kalian mau dibahas juga, komen aja, aku ucapkan terima kasih.